Dalam episode pertama yang dirilis di saluran media sosial Repsol Honda, publik dapat melihat sejumlah adegan yang belum pernah dilihat sebelumnya dari kunjungan Marc Marquez ke Red Bull Ring. Dari situ, fans atau penonton dapat mengekstrak beberapa bagian yang sangat penting. Di antaranya kalimat tegas, "Saya tidak ingin berada di sirkuit tanpa berkendara," kata Marquez sebelum mendekati RC 213V-nya, yang digeber Stefan Bradl dalam Grand Prix Austria. The Baby Alien lalu menggambarkan sensasi yang dirasakannya di hadapan motornya. Ketika Anda berada di rumah, tentu, Anda punya keinginan kembali balapan, tetapi saat berada di trek dan melihat tim dan motor Anda, ada hal istimewa dalam diri Anda, ujarnya. Perasaan yang membuat Anda gugup, karena bagaimanapun juga, itu merupakan motor Anda, meskipun dengan nomor start yang berbeda, milik Bradl, imbuh Marquez. Marc Marquez yang tampak dalam Behind the Dream, Marc adalah sosok pembalap yang sangat tulus. Ia tidak ragu untuk berbicara tentang masalah ketakutan, yang sebagai manusia, juga dimilikinya. Ketakutan untuk masa depan, dengan situasi yang saya miliki sekarang, berbeda. Jelas, risiko balap motor akan selalu sama karena itu mentalitas saya dan saya tak bisa berkendara dengan cara lain, ucapnya. Tetapi cara menghadapi cedera, urusan masa depan, sedang berubah. Ini bukan hanya tentang saya, pada usia 30 tahun, Anda tidak punya mentalitas yang sama dibanding ketika Anda berumur 20 tahun. Pikiran dan ketakutan pemilik nomor tanda pagar 93 itu dihadapi dengan mengandalkan orang-orang yang dekat dengannya. Menurut Marquez, kehadiran mereka sangat penting baginya dalam situasi saat ini. Orang-orang di sekitar saya adalah hal yang terpenting karena ya, saya adalah orang yang kuat. Namun saya perlu punya seseorang untuk berbagi emosi saya, tutur Marquez sebelum bicara soal Repsol Honda. Semua orang memberikan 100%, tetapi sekarang, dalam situasi yang sulit, yang paling penting adalah tetap termotivasi dan menerima bahwa kami berada dalam periode yang berat. Sementara itu alam wawancara dengan motorsport.com di Grand Prix Austria lalu, para petinggi pabrikan KTM menyadari betul lompatan kinerja yang dilakukan Aprilia. Hal itu berkat sosok sang CEO, Massimo Rivola, yang pernah bekerja di F1. Rivola berlabuh ke skuad Noal pada awal MotoGP 2019, setelah mengantongi pengalaman bersama Ferrari dan Toro Rosso, kini bernama AlphaTauri. Pria asal Italia ini kemudian merekrut spesialis yang dikenalnya semasa berada di Formula 1, dengan fokus pada aerodinamika serta manajemen degradasi ban, dua aspek kunci dalam balap jet darat. Aprilia menggabungkan pengalaman F1. Bos baru mereka, Rivola, sangat cerdas. Saya sangat menyukainya. Dia datang dari F1 dan membawa banyak pengalaman di level aerodinamika, kata Pierer. Alih-alih membuat KTM kesal, Pierer makin mengagumi bagaimana Rivola memimpin Aprilia. Apa yang dilakukannya dalam 2 musim terakhir telah memotivasinya, sebab, pabrikan Eropa kini bisa menandingi pabrikan Jepang. Saya sangat senang pada 2022 akan ada 3 pabrikan Eropa melawan 2 Jepang, mengingat Suzuki pergi, ucapnya. Saya senang akan ada persaingan antara pabrikan Eropa. Saya suka mengalahkan merek Jepang, sesederhana itu. Dan sekarang, KTM memutuskan untuk menempuh jalan yang sama seperti Aprilia. Melihat kedekatan hubungan dengan Red Bull, rasanya tak sulit bagi Pierer dalam menarik salah satu engineer ke skuadnya. Oh, Red Bull sudah membuktikan kesuksesannya. Max Verstappen berhasil merengkuh gelar juara dunia F1 2021. Bahkan kini, baik Supermax maupun tim kokoh menguasai 2 besar klasemen pembalap serta konstruktor. Satu hal yang pasti akan menguntungkan KTM adalah mereka bisa mencicipi kejeniusan Adrian Newey, yang dikenal sangat piawai dalam hal aerodinamika pada mobil balap Red Bull Racing.